Salam kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu. Program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Hari ini kita bersama-sama akan belajar dari firman Tuhan, menemukan pesan yang kita bisa sampaikan kepada adik-adik, juga menemukan ide-ide penyampaiannya di tiap kelas. Hari ini kita akan membahas kisah tentang pencobaan di padang gurun. Dan kita mau mengajarkan adik-adik untuk mengenal Tuhan yang meneguhkan. Firman Tuhan diambil dari Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 11. Sebelum kita lebih lanjut membaca firman, juga menemukan ide-ide penyampaian di tiap kelas, kita berdoa dulu yuk. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami mempersiapkan pelayanan kami. Tuntunlah kami, ya Roh Kudus, sehingga kami boleh menangkap pesan firman Tuhan, dan kami boleh juga mendapatkan ide penyampaian di tiap kelas. Sertai kami ya Tuhan, kami siap, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini, Kak Pendeta Santi akan menolong kita untuk menemukan pesan firman Tuhan yang bisa kita tangkap di Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 11. Kak Pendeta Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah mengawali persiapan kita dalam doa. Saya mengajak kakak-kakak membuka Alkitab dari Injil Matius 4 ayat 1 sampai 11. Injil Matius 4 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pencobaan di Padang Gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis, mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Anyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, setelah dinyatakan sebagai yang berkenan kepada Allah, dan sebelum memulai menjalankan pelayanan, Yesus dibawa dan dipimpin Roh menjalani puasa 40 hari dan 40 malam, bahkan dicobai oleh iblis di padang gurun. Kita akan lihat 3 pencobaan yang dialami oleh Yesus. Pencobaan pertama, iblis menggoda Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Roti yaitu makanan. Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Adalah sangat wajar sekali, bayangkan tidak makan, tidak minum, 40 hari, 40 malam, dan di akhir puasanya Yesus membutuhkan makanan, yaitu dalam hal ini membutuhkan roti. Namun Yesus juga sadar pada saat kondisi demikian, ia sedang berhadapan dengan iblis. Yesus memberikan sikap, menyatakan sikap, memberikan penjelasan yang tegas di hadapan iblis dengan memandang makanan itu secara berbeda. Makanan memang dilihat sebagai kebutuhan pokok, tetapi manusia tidak hanya butuh makanan, tetapi juga membutuhkan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus menghadapi iblis yang pada saat itu tidak membutuhkan firman Allah dan jelas berlawanan dengan Allah. Yesus menegaskan sikap, Yesus memberikan penjelasan yang tegas kepada iblis. Pencobaan kedua, iblis
meminta Yesus untuk membuktikan bahwa ia adalah anak Allah dengan cara menjatuhkan dirinya dari bubungan bait Allah. Matius 4 ayat 5 sampai 6. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Jika ia benar anak Allah, maka para malaikat akan menatangnya sehingga tidak terjatuh dan terantuk batu. Yesus menjawab, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dalam pernyataan ini Yesus menyatakan bahwa Tuhan Allah tidak perlu diuji coba perkara tentang kekuasaannya. Tuhan Allah selayaknya dan sungguh-sungguh kuasanya itu dapat dipercaya. Dalam menghadapi iblis, Yesus menegaskan, menjelaskan sikapnya dengan tegas bahwa manusia percaya hanya kepada Tuhan Allah, bukan meragukannya atau bahkan menguji kekuasaannya. Pencobaan ketiga, iblis meminta Yesus sujud menyembah, maka iblis akan memberikan semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Ayat 9. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Dari ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ya, asal ya, dengan syarat Yesus mau sujud menyembah iblis. Yesus memberikan jawaban sikap yang tegas. "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ini ada sebuah penegasan sikap bahwa Allah saja, ya, hanya kepada Allah saja manusia berbakti. Dalam menghadapi iblis, Yesus menegaskan bahwa satu-satunya yang disembah, satu-satunya yang layak dipuja, yaitu Tuhan Allah, bukan iblis. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, walaupun sudah dipimpin oleh Roh Allah, dalam menjalankan pelayanan selalu saja ada kemungkinan kita mengalami berbagai pencobaan, berbagai bujukan, dan itu datangnya dari iblis, dari si jahat. Berbagai macam godaan bisa kita hadapi ketika kita menjalani pelayanan. Kita lebih mengarahkan diri untuk mendengarkan keinginan sendiri, bukan firman Tuhan. Kita menjalankan pelayanan berdasarkan ego, bukan berdasarkan ketaatan kepada Tuhan. Kita dibujuk untuk lebih percaya pada kekuatan diri sendiri, pada kepintaran diri sendiri, pada kekuatan diri sendiri, bukan kepada Tuhan. Dalam menjalankan pelayanan, kita mencari pujaan, kita mencari kepentingan, kita mencari kesenangan buat diri sendiri, bukan untuk Tuhan. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, dari bahan singkat ini kita hendak menuju pada tujuan di setiap kelas. Batita Balita, anak mengetahui kisah pencobaan di padang gurun. Anak memohon kepada Tuhan agar ia diteguhkan, ya. Jadi ini Batita Balita walaupun belum bisa baca begitu ya, tapi tetap kepada mereka diceritakan tentang kisah Tuhan Yesus. Dalam hal ini kisah tentang pencobaan di padang gurun. Di kelas kecil, anak mengetahui bahwa Tuhan meneguhkan panggilan Yesus melalui pencobaan di padang gurun. Kelas besar, anak dapat teguh ya dalam menghadapi pencobaan dalam hidupnya. Terlebih lagi di kelas besar ya, diajak anak dapat teguh dalam menghadapi pencobaan dalam hidupnya. Jelas terang meneladani ketegasan sikap iman ya dari Tuhan Yesus di hadapan si jahat, di hadapan si iblis. Demikian Kak Pendeta Hendra, pembahasan Alkitab dari saya. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menemukan pesan firman Tuhan yang kita bisa sampaikan kepada adik-adik.
kita akan menemukan ide penyampaiannya di tiap kelas. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas tema belajar dari kisah pencobaan di padang gurun. Kita mau ajak adik-adik untuk mengenal Tuhan, Tuhan yang meneguhkan. Firman Tuhan diambil dari Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan 11. Kita sudah menangkap pesan firman Tuhan yang ditolong oleh Kakak Pendeta Santi. Kita akan menemukan sekarang ide apa yang bisa kita gunakan di tiap kelas. Di kelas balita-balita dan kelas kecil ada Kak Medi yang akan berbagi ide-ide menarik. Silakan Kak Medi. Shalom kakak-kakak semuanya, apa kabar? Senang sekali saya Kak Medi. Iya, ini nama saya. Dapat kesempatan untuk bersama-sama dengan kakak-kakak semuanya dalam persiapan guru sekolah minggu. Dan kali ini saya diberi kepercayaan untuk khusus buat anak-anak kelas batita dan juga kelas balita. Dan saya kali ini akan menggabungkan video ini kakak-kakak juga sekaligus untuk kelas kecil, kelas 1 sampai kelas 3 SD. Nah, kali ini kakak-kakak mari kita bersama-sama fokus memperhatikan teks yang sudah dijelaskan tadi, ya, penggalian Alkitab yang sangat luar biasa yang sudah dibagikan tadi. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian bagaimana cara-cara atau metode-metode yang kita bisa gunakan. Nah, kakak saya selalu mengusulkan dalam kita mendalami setiap proses teks Alkitab, kita perlu baca minimal 3 kali ya kak ya. Baca minimal 3 kali, ini akan menolong untuk kita lebih memahami teks tersebut. Semakin kita lebih dalam, maka semakin kita akan dapat banyak hal-hal baru. Dan secara khusus di teks ini itu berbicara tentang pencobaan di padang gurun. Pada waktu Tuhan Yesus di padang gurun, dia dicobai di situ, dan tujuannya jelas sekali untuk anak-anak kita supaya anak-anak kita, adik-adik kita diteguhkan. Apa yang dimaksud dengan diteguhkan? Yaitu mereka hatinya kuat ketika mengalami permasalahan. Mereka ada keyakinan bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka. Jadi ini sebuah tema yang sangat bagus sekali. Nah kakak-kakak, berbagai masalah yang anak-anak hadapi secara khusus yang kelas-kelas kecil ya, mereka juga sudah mulai mengalami masalah ya. Yang kelas-kelas balita kita emosinya ya, dia mungkin nangis berlebihan, tantrum. Lalu juga mainan yang dia pengen tapi nggak dibolehin sama mama papanya. Jadi masalah-masalah anak kelas kecil juga, apalagi kelas SD, sudah mulai geng-gengan dengan teman-temannya, juga sudah mulai dapat bulian dan lain-lain, merasa kesepian, sedih, kesibukan orang tua dan lain-lain. Jadi masalah-masalah ini yang kita pengen kasih tahu ke anak-anak bahwa mereka harus menjadi anak yang kuat, yakin, dan mereka teguh, diteguhkan oleh Tuhan pastinya. Oke, metode yang saya akan bagikan hari ini Bapak Ibu, kakak-kakak yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama adalah pastikan kakak-kakak semuanya, kakak-kakak guru sekolah minggu, menggunakan gambar atau alat peraga.
Jangan perang tangan kosong begitu ya kira-kira ya kakak-kakak ya. Nah, gambar kakak-kakak bisa ambil, dan ini sudah sering saya bagikan juga dan kakak-kakak yang lain, diambil dari freebibleimage.org ya, dan dari sini ada banyak sekali gambar-gambar yang kakak-kakak bisa gunakan ya dari sini nih ya. Ya, ini jari saya muncul nih ya, freebibleimage.org, dan ini untuk kelas kecil. Kelas kecil gambarnya cukup sudah mulai agak detail dan jelas kakak-kakak ya. Ini dia waktu Tuhan Yesus di padang gurun, lalu dia dicobai ya, dan setelah dibaptis dia dicobai di situ ya. Ini dia teksnya. Iblis datang mencobai Tuhan Yesus, dan kita bisa mengupas tuntas teks yang sudah kita bacakan tadi. Itu dia ya untuk kelas kecil. Lalu untuk kelas balita atau batita, kita bisa cari gambar yang lebih kartun ya kakak-kakak di Free Bible Image. Ini sudah cukup banyak, dan ini lebih kartun dan lebih bagus untuk anak-anak kelas batita atau balita, dan kita bisa maksimalkan ya. Ini gambar-gambarnya bisa pakai slide. Kalau kakak sudah onsite, kalau online bisa di share screen dan lain-lain. Nah, itu untuk yang pertama. Lalu yang kedua, kakak bisa menggunakan gimmick video. Ya, yang kedua gimmick video ini adalah kakak bisa TikTok dengan video yang sudah dipersiapkan. Jadi videonya itu direkam kakak ya. Videonya direkam, dan saya hari ini akan kasih contoh. Ya, ini contohnya kakak boleh saya akan share ke kakak-kakak ya dengan mengambil dari Zoom. Nah, kakak-kakak di dalam Zoom kakak boleh pilih choose virtual background, lalu di situ ada avatars. Ya, seperti ini kakak-kakak tampilannya. Nah, di avatars kakak bisa berubah menjadi macam-macam. Aku adalah sapi. Ya, bisa jadi sapi, bisa jadi apa nih ya, ini fox, lalu bisa jadi meow, aku kucing, wuk wuk wuk, aku anjing. Nah, terus bisa tambahin virtual background kakak, maka ini jadi sangat menarik. Lalu ya tuh suara dogi ya kak, itu dogi saya. Lalu setelah itu kakak record. Nah, setelah di record tampilannya seperti ini kakak ya. Setelah record nanti kita akan lihat bagaimana apa yang terjadi. Saya bisa dialog dengan video ini ya, dengan video dari yang kita sudah rekam ya. Coba saya kembali ke bagian yang seharusnya ya, ini dia. Nah, saya akan kembali kakak ke Presi, dan di situ kita akan dialog. Saya akan dialog dengan gimmick video ini. Oke, siap? Mari kita coba. Nah, ini video yang tadi sudah siap, dan kita bisa dialog dengan video tersebut. Sebentar, saya share audio dulu biar suaranya muncul. Mari kita mulai. Wah, ada siapa ini adik-adik? Halo teman-teman. Oh, halo. Oh, Wih, kamu hai siapa? Kak Medi. Hai, iya kamu siapa? Aku sapi. Waduh, sapi. Samuk. Apa samuk? Sapi gemuk. Waduh. Sapi gemuk. Kita lagi belajar. Lapar. Kita mau belajar firman Tuhan Hah? tentang Yesus Yesus dicobai. dicobai di padang gurun. Padang gurun. Wah. Waktu itu dia lapar karena puasa. Iya, kalau aku pasti aku makan. Ih, kamu bukannya puasa Lapar. Ya udah. Kamu iya. Ada aku mau- rumput di belakang. Hah? Aku makan dulu. Ya udah. Kita mau belajar Bye firman bye Tuhan. adik-adik. Bye bye. Wah, adik-adik, yuk kita belajar sama-sama bersama dengan Samuk. Nah, gitu ya kira-kira kakak-kakak ya. Jadi di situ akan ada dialog dengan sapi ini. Bisa sapi, kucing, anjing, dari avatar-avatar yang sudah ada. Jadi kita bisa dialog dengan binatang ini untuk menambah suasana. Oke? Lalu kakak itu yang kedua ya, dengan gimmick video. Bisa untuk kelas batita, balita, apalagi kelas kecil ya. Itu sangat menyenangkan. Beberapa kali saya coba juga menggunakan avatar, dan itu sangat menarik sekali. Nah, kakak untuk kelas batita, balita, dan kelas kecil, mereka adalah usia-usia yang motoriknya mulai berkembang. Secara khusus kelas batita, balita,
saya usul kakak boleh membawa benda-benda yang sesuai dengan apa yang kita pelajari ya, tentang bagaimana Tuhan Yesus dicobai dan iblis menggoda dia mengubah batu menjadi roti. Kita bisa bagikan roti itu. Adik-adik, kalau kamu lapar dapat roti gimana rasanya? Ya, itu gimmick. Senang kak bisa makan kenyang. Bayangkan Tuhan Yesus dicobai. Waktu dia lapar, iblis mencobai batu menjadi roti. Kalau kalian dicobai gitu, bisa tergoda nggak ya? Tercobai nggak ya? Ya, kita bisa masukkan gimmick-gimmick dari yang batu tadi ini menjadi roti. Bagikan satu-satu kakak dan anak-anak bisa merasakan itu gitu ya, bisa merasakan roti dan juga batu itu. Nah, terakhir kakak di bagian yang keempat ya, di bagian yang terakhir saya ingin kasih tahu kepada kakak, yaitu kakak bisa mewarnai ya, bisa mewarnai bersama anak-anak. Nah, untuk mewarnai kakak, kita bisa mengambil dari freebibleimage.org ya. Di situ ada part bisa mewarnai. Nah, ini saya akan contohkan. Saya akan share ke kakak-kakak semuanya. Nah, ini dia ya. Pada waktu mewarnai ya, anak-anak bisa mewarnai tulisan dan juga gambar-gambar yang ada di situ. Yang khususnya kelas batita atau balita dibantu sama babysitter atau juga papa mamanya. Ya, itu yang keempat, bisa mewarnai. Kakak saya akan ulang 4 poin yang hari ini saya bagikan, semoga menjadi metode-metode yang kakak bisa gunakan ya. Yang pertama adalah harus menggunakan gambar. Lalu yang kedua, kakak bisa menggunakan gimmick video ya, seperti tadi saya dan Sapi tadi. Lalu yang tadi tuh kakak ya, mewarnai ya, yang tadi saya di bagian yang tadi itu, lalu membawa batu dan roti. Saya berharap ini bisa memberkati, menginspirasi kakak semuanya, dan ayo mari kita kasih yang terbaik buat anak-anak kita. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Medi sudah menolong kita untuk mendapatkan beberapa ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil maupun juga di kelas batita balita. Kita akan beranjak ke kelas besar. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga, kita sedang membahas tema belajar dari kisah pencobaan di padang gurun. Kita mau ajak adik-adik untuk mengenal Tuhan, Tuhan yang meneguhkan. Diambil dari Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 11. Kelas batita balita, kelas kecil, kita sudah dapat ide dari Kak Medi. Sekarang Kak Yosi akan berbagi ide di kelas besar, kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD. Kak Yosi, silakan. Terima kasih Kak Santi, Kak Indra, dan kakak-kakak sekalian untuk kesempatan saya boleh berbagi ide dalam persiapan mengajar kali ini.
Untuk kelas besar, dalam pembukaan saya ingin mengajak anak-anak untuk menggali arti kata pencobaan. Pencobaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online yang saya lihat di internet dalam KBBI Online itu artinya proses mencoba gitu. Nah, ini tentu arti yang lain ya. Tidak seperti yang dipakai di Alkitab. Dalam perikop kita juga pencobaan itu lebih ke arah menguji, mencoba, menggoda gitu ya. Nah, ini kita mau ajak anak dengan menggali arti kata pencobaan ini melalui sebuah permainan. Permainannya caranya begini. Satu orang anak atau satu orang guru ya bisa diminta untuk duduk di tengah atau berdiri di tengah, lalu anak-anak yang lain mengelilingi. Nah, tugas anak atau guru yang ada di tengah itu adalah tidak boleh tertawa. Tidak boleh tertawa atas apapun yang dilakukan oleh anak-anak yang mengelilinginya. Tugas anak-anak adalah melakukan apapun agar anak yang di tengah itu bisa tersenyum atau tertawa gitu ya. Mungkin bisa dengan apa? Meledek atau membuat gerakan-gerakan yang lucu dan sebagainya. Dengan syarat satu ya, tidak boleh. Jadi anak-anak yang mengelilingi itu tidak boleh menyentuh bagian tubuh dari anak yang di tengah ya. Menyentuh itu artinya tidak boleh misalnya menggelitik pinggang gitu ya. Jadi anak-anak boleh melakukan apa saja ya, menggoda dan sebagainya. Yang penting anak yang di tengah tugasnya adalah untuk tetap tenang, tidak menunjukkan ekspresi tertawa. Nah, setelah beberapa kali lalu kakak guru bisa menjelaskan kepada anak-anak ya bahwa kalau anak yang duduk di tengah itu gagal menahan diri untuk tertawa, artinya anak ini sudah tergoda. Lalu guru menghubungkan bahwa di dalam Alkitab itu ada kata pencobaan. Pencobaan itu apa maksudnya? Pencobaan itu adalah ketika seseorang digoda, dibujuk ya, supaya apa? Supaya jatuh dalam dosa, supaya melakukan hal yang tidak sesuai dengan perintah dari Tuhan. Pembukaan ini masih bisa kita lanjutkan. Misalnya kita bisa minta kepada anak satu persatu untuk menyebutkan godaan paling sering mereka dapatkan atau mereka alami sehari-hari itu apa sih? Godaan, bujukan ya, untuk akhirnya jatuh dalam dosa ya apa? Misalnya gampang marah ya, atau males belajar, memberontak sama orang tua dan sebagainya. Nah, ini kita bisa lanjutkan ya, minta anak-anak untuk menyebutkan gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa ada berapa ya ranking gitu, misalkan kita buat ternyata dari sekian anak ada 3 besar ya godaan yang paling banyak didapat atau dialami oleh anak-anak di kelas besar ini gitu. Nah, lalu dari pembukaan ini kita ajak anak nih, kita sebentar lagi mau belajar firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus itu tetap teguh ya dalam menghadapi pencobaan. Nah, kakak guru sekolah minggu, untuk firman Tuhan kali ini kita bisa sampaikan dengan cara mengajak anak untuk membuka Alkitab ya, sebab dalam perikop kita kali ini dari 3 kali pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, ketiga-tiganya itu Tuhan Yesus tetap teguh dengan cara apa? Dengan cara Tuhan Yesus mengingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ya dalam perjanjian lama ya. Ketiga-tiganya misalnya pada waktu diminta untuk mengubah batu jadi roti, itu Tuhan Yesus mengutip dari perjanjian lama atau dari kitab Ulangan ya. Begitu pula dari 2 pencobaan yang lain juga
Tuhan Yesus mengutip dari perkataan yang tertulis di dalam kitab Ulangan. Nah, nanti kita sambil bercerita, sambil menjelaskan firman Tuhan hari ini, baik ya kalau kita ajak anak-anak untuk membuka Alkitab. Sebenarnya bukan hanya Tuhan Yesus yang mengutip Alkitab ya. Iblis dalam pencobaan yang ketiga itu juga menggunakan firman Tuhan untuk mencobai. Nah, ternyata firman Tuhan juga bisa disalahgunakan gitu. Lalu untuk bagian penerapan atau aplikasi, kita bisa kembali ke tadi ya. Jadi pada waktu pembukaan anak-anak sudah kita ajak untuk menyebutkan, lalu kita sudah membuat nih kira-kira ada 3 atau 4 atau 5 gitu ya. Godaan terbesar bagi anak-anak di kelas kita tuh apa? Mungkin yang gampang marah atau memberontak sama orang tua, tidak mau mendengar nasihat orang dan sebagainya. Nah, ini godaan-godaan ini kita ajak dalam penerapan. Yuk adik-adik kita cari ya firman Tuhan yang berhubungan dengan misalnya tidak mau mendengar nasihat orang tua. Itu apa ya? Nah, kita bisa bagi anak-anak misalkan satu orang dapat satu tugas untuk mencari di Alkitabnya. Kira-kira apa sih yang diinginkan oleh firman Tuhan, oleh Tuhan gitu. Nah, melalui penerapan yang seperti ini kita berharap bahwa anak-anak tahu dan meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya. Saat menghadapi godaan, Tuhan Yesus mengingat apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan itu yang membuat Tuhan Yesus tetap teguh. Untuk kelas besar kita bisa coba seperti itu ya. Jadi anak-anak kita minta untuk mencari di Alkitab ya. Atau kalau ini terlalu sulit, teman-teman kakak guru sekolah minggu mungkin bisa mencarikan ayatnya ya. Beberapa ayat Alkitab, lalu ada beberapa contoh godaan. Misalnya itu di selembar kertas ya, di bagian kanan ini kita tuliskan daftar godaan. Bagian kiri kita tuliskan ayat-ayat Alkitab yang berhubungan dengan godaan ini. Lalu tugas anak kita minta untuk menghubungkan nih. Misalnya ayat yang ini cocoknya untuk godaan yang ini. Ayat yang ini cocoknya untuk godaan yang ini. Maaf nih saya tidak tidak membuatkan contoh yang lebih matang ya. Hanya konsep dan mudah-mudahan kakak guru sekolah minggu misalnya mau pakai ide ini bisa cari ya, disesuaikan dengan kelas kita masing-masing ya. Mana yang cocok, godaan apa kira-kira yang sering dialami oleh anak-anak kita. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan saya boleh berbagi ide. Selamat mempersiapkan pengajaran sekolah minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih banget Kak Yosi sudah memberikan ide-ide yang bisa kita gunakan di kelas besar. Demikian seluruh rangkaian persiapan kita pada episode kali ini. Semoga kakak-kakak tertolong untuk mengolahnya menjadi materi yang relevan untuk konteks kakak-kakak masing-masing. Kita akan tutup ya. Yuk kita berdoa dulu. Kami bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami mendapatkan banyak ide. Terlebih pesan firman Tuhan, kami boleh mengerti, dan kami rindu menyampaikannya kepada adik-adik. Tuntun kami semuanya Tuhan. Kami siap, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah episode kali ini. Semoga kakak-kakak ditolong untuk mempersiapkan pelayanan. Melayanilah dengan hati, katanya apa yang dari hati akan sampai ke hati. Tuhan Yesus berkati, sampai ketemu. Sahabat,
Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.